Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 0,92% ke angka 7.699. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang sebelum bergerak tren, saat ini mulai tanda-tanda melemah, mulai tanda-tanda reversal trend, dan ternyata laba bersihnya turun 33%. Bagaimana potensi saham ke depannya, bakal masih menarik untuk kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham SMRA, bisa kita hari ini masih lanjut turun 3% lebih ke harga 426. Bisa kita lihat di grafik sebelumnya pada bulan Juli, SMRA mulai bergerak sideways, pelan-pelan mulai berhasil naik, berhasil beri garis EMA 50, berhasil beri garis EMA 150, dan mulai bergerak tren. Pada saat mengetes 480, SMRA gagal break, terkoreksi ke garis EMA 50 140 bisa bertanda rebound. Tapi pada saat mencoba naik di atas 450 dan 460, SMRA sudah gagal naik, sudah mulai melemah. Apalagi pada saat terpantau ada candle seperti ini. Ini mencoba naik tinggi ternyata gagal dan bisa kita lihat saat ini kembali melemah. Jadi untuk SMRA sudah harus hati-hati, ada potensi sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Secara candle memang garis EMA 50 150 saat ini belum terkonfirmasi break. Saat ini bisa kita lihat garis EMA 150 di harga 438, garis EMA 50 di sekitar 430. Jadi memang ini belum terkonfirmasi break pada penurunan hari ini, tapi hati-hati apabila besok terkonfirmasi break, secara pergerakan SMRA akan mulai downtrend. Dan jika kita lihat di broker summary, penurunan 3% lebih ini terpantau ini ada distribusi besar. Asing juga 2 hari terakhir terpantau keluar. Dan kalau pemberitaan dengan judul drop 33% laba SMRA di Juni tahun 2025 sisa 503,5 miliar. Jadi labanya mulai turun 33% dibandingkan tahun lalu. Jadi harus hati-hati, laporan keuangan saat tidak oke, cara teknikal juga saya kurang oke. Dan jika kita lihat, bisa kita lihat di sini, ini ada distribusi tadi. Jadi apabila teman-teman saat yang sudah punya di harga bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila SMRA ternyata minggu ini gagal naik kembali di atas 430. Dan jika terkonfirmasi besok garis EMA 50 150 terlewati, cara pergerakan SMRA berpotensi untuk menuju harga 400. Dan jika kita lihat support terdekat memang ada di 420. Dan jika terkonfirmasi break garis EMA 50 150, cara pergerakan kedua garis EMA ini berpotensi akan menjadi resisten yang bisa menahan kenaikan dari saham SMRA. Ya, jika terpantau berhasil bertanda rebound, tapi beberapa kali mencoba naik dari garis EMA 50 150 ternyata gagal, hati-hati, cara pergerakan SMRA masih berpotensi untuk melanjutkan pelemahan. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, mungkin lebih oke wait and see dulu. Lebih aman adalah entry apabila SMRA bisa naik kembali di atas garis EMA 50 150. Atau apabila mau spekulatif buy, tunggu SMRA naik di atas 430 baru coba ikut entry. Tapi ingat, pertimbangan jadikan 450 untuk target swing apabila teman-teman dapat di sekitar 430. Kan cara pergerakan ini belum terkonfirmasi bisa naik di atas garis EMA. Sekarang kita coba lihat BSDE. BSDE jika kita lihat cara pergerakan saat ini juga mulai melemah, tapi cara trend BSDE lebih oke daripada SMRA. BSDE cara pergerakan juga sebelum sama bergerak downtrend, setelah berhasil beri garis EMA 50 150, BSDE terus bergerak naik. Tapi saat ini ada potensi sudah mulai membentuk double top, karena 2 kali mencoba untuk break 1170, ini ternyata gagal. Sempat melemah, mengetes 1020 sampai 1000, ini bisa bertanda rebound. Kembali rebound, mencoba break, ini masih gagal, dan saat ini mendekati support di sekitar 1060. Tapi support lebih kuat, misalnya saat ini ada di zona 1000 sampai 1020. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BSDE, bisa kita lihat asing juga terpantau hari ini keluar. Di broker summary juga terpantau ini ada sedikit distribusi. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold selama masih kuat di atas harga 1000. Tapi untuk teman-teman yang saat ingin coba pantau di entry, bisa lebih oke adalah tunggu terkoreksi lanjutan mendekati atau mengetes harga 1000 ini. Apabila masih bisa bertanda rebound, baru coba ikut entry. Dan target swing apabila teman-teman dapat di sekitar zona 1000 sampai 1020 ini, jadikan 1100 untuk target swing jangka pendek. Atau hold saya terus selama 1000 tidak terlewati, dan target lebih jauh jika 1170 sampai 1200. Dan sekarang kita akan coba lihat saham CTRA. CTRA juga jika kita perhatikan saat ini juga mulai jelek. Bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak uptrend setelah berhasil beri garis EMA 50 150. Tapi mencoba untuk naik di atas 1100 gagal break setelah 2 kali sempat mengetes ternyata gagal. Mengetes kembali garis EMA 50 150 bisa kita berhasil rebound, tapi ternyata masih melanjutkan low. Jadi di sini sudah harus hati-hati, sudah terkonfirmasi break garis EMA 50 150.
Jadi saat ini garis EMA 50-150 di harga 985 ini sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan 950 sebagai daerah support memang ini belum terkonfirmasi break karena masih disentuh di shadownya, tapi tetap cara pergerakan hati-hati CTRA saya lihat saat ini masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham CTRA bisa kita lihat asing juga terpantau hari ini masih distribusi. Pada penurunan hari ini di broker summary juga terpantau ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk CTRA saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes 920. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy saham CTRA karena saat ini sudah turun lumayan dalam, lebih oke saya coba tunggu di zona ini. Ya, tunggu CTRA terkoreksi mengetes zona ini, apabila masih bisa bertahan dan rebound baru coba ikut entry. Tapi jadikan 950 sampai garis EMA 50-150 itu target swingnya. Karena apabila berhasil rebound tapi tetap kesulitan the break, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Nah sekarang kita lihat saham PANI. PANI berbeda dengan teman-temannya. Hari ini PANI berhasil rebound, bisa kita lihat. Secara teknikal PANI juga sudah tidak uptrend. Karena saat ini sudah tembus garis EMA 50, tapi sekarang mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Jadi hari Selasa mengatas garis EMA 150, hari ini berhasil rebound naik 7% lebih ke 14.150. Tapi ingat garis EMA 50 di harga 14.650 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan di atasnya juga 15.000 saat ini masih berupa resisten. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham PANI, bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini asing kembali masuk akumulasi dan di broker summary terpantau ini ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk PANI saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 50 sampai harga 15.000. Tapi untuk teman-teman sudah dapat di garis EMA 150, misalnya lebih oke pertimbangkan untuk swing take profit apabila PANI ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas harga 15.000. Karena bisa saja hanya technical rebound sementara karena PANI sudah turun main dalam. Jadi pada saat terpantau berhasil rebound tapi mencoba break garis ini gagal dan mulai terbentuk candle merah, pertimbangkan take profit kan cara pergerakan tetap masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 150. Kan cara pergerakan PANI saat ini akan mulai sideways selama masih gagal break garis EMA 50. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.